warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberikan wawasan mengenai perang Korea Selatan dan Korea Utara. Sebelumnya kami akan perkenalan dulu. Saya Jauhar. Saya Kayula. Saya Esa. Saya Arinta. Saya Vanessa. Saya Juniansa. Pada pagi hari 25 Juni 1950, pasukan Korea Utara tiba-tiba menyerbu Korea Selatan. Melintasi garis 38 yang telah memisahkan keduanya sejak akhir Perang Dunia Kedua. Serangan itu mengejutkan dunia. Dalam waktu singkat, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal dengan PBB menyerukan negara-negara anggotanya untuk membantu Korea Selatan. Amerika Serikat dan Inggris segera mengirim bantuan militer. Saat itu, Uni Soviet sedang memboikot PBB, jadi tidak bisa memveto keputusan tersebut. Korea sebenarnya sudah lama dalam ketegangan. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Korea terbagi menjadi dua, yaitu utara dikuasai Soviet, selatan dikuasai AS. Masing-masing wilayah membentuk pemerintahannya sendiri. Komunis di utara, demokratis di selatan. Ketegangan terus meningkat hingga akhirnya pecah menjadi perang. Selama 3 tahun, perang berlangsung sengit. Lebih dari 20 negara, termasuk AS, Inggris, dan Turki bergabung di bawah bendera PBB untuk membela Korea Selatan. Jenderal Douglas MacArthur memimpin pasukan PBB dan sempat memukul mundur Korea Utara, bahkan hampir mendekati pembatasan Tiongkok. Tapi kehadiran pasukan PBB di utara membuat Tiongkok khawatir dan mereka pun ikut berperang mendukung Korea Utara. Perang berubah jadi tarik ulur berdarah di sekitar garis 38, bahkan melibatkan perang parit. Inggris sendiri mengirim pasukan sejak awal, termasuk Brigade ke-29 yang bertempur habis-habisan di Sungai Injin pada April 1951. Banyak yang gugur atau ditawan. Salah satu pahlawan Inggris, Letnan Kolonel James Cairn, dianugerahi Victoria Cross karena keberaniannya. Akhirnya pada 1953 perang berakhir dengan gencatan senjata. Tapi tanpa perjanjian damai resmi, garis 38 tetap jadi batas dua Korea hingga kini. Perang ini meninggalkan luka besar dan masih membentuk hubungan antar Korea dan dunia sampai hari ini. Peran PBB dan negara barat. Ketika Korea Utara menyerbu Korea Selatan, Dewan Keamanan PBB segera menyuruhkan gencatan senjata dan mengirimkan pasukan untuk membantu Korea Selatan. Amerika Serikat memimpin intervensi ini. Negara-negara lain seperti Inggris, Kanada, Australia, dan Turki juga mengirimkan pasukan. Uni Soviet memboikot Dewan Keamanan PBB pada saat itu, sehingga tidak menggunakan hak vetonya. Konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan mengajarkan bahwa perbedaan ideologi dan kepentingan politik dapat memecah belah bahkan satu bangsa yang memiliki akar budaya dan sejarah yang sama. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa persatuan harus dijaga melalui dialog, toleransi, dan saling pengertian, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan. Perang yang terjadi membuktikan bahwa kekerasan hanya menimbulkan penderitaan panjang, memisahkan keluarga, dan meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Selain itu, konflik ini menunjukkan bahwa kemajuan sebuah negara tidak hanya diukur dari kekuatan militer, tapi juga dari kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi, dan kemajuan sosial. Meskipun perbedaan tetap ada, upaya perdamaian yang mungkin terjadi jika ada keinginan untuk berdamai dan menghargai kemanusiaan di atas kepentingan politik. Kesimpulannya, Perang Korea merupakan konflik penting yang dipicu oleh pembagian Korea setelah Perang Dunia II dan diperburuk oleh persaingan ideologis Perang Dingin, interferensi PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan didukung oleh negara-negara seperti Inggris, menunjukkan solidaritas internasional melawan agresi. Meskipun berakhir dengan gencatan senjata dan bukan perjanjian damai, perang ini meninggalkan warisan berupa semenanjung yang terbagi dan memperdalam ketegangan antara blok timur dan barat.